itu ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitab belum? Nah, Kanuna tunggu dulu. Siapkan Alkitab, terus siapkan persembahan. Nah, setelah siapkan semua, duduk yang manis dan kita mau beribadah, berdoa, bernyanyi dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, begitu ya Kak Tari? Iya benar Kanuna. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih Kak Tari. Kita ajak adik-adik dulu berdiri ya? Ya, Oke, kita berdiri. Kita nyanyi lagu apa ya Kak Tari? kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari. Kita mau nyanyi 2 kali. Oke. Ayo, sambil berdiri. Pakai gerakan ya. Nanti lihat Kak Tari ya. Kalau kamu tak salah jangan diketawain ya. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo, puji Tuhan lagi, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo semuanya bergembira. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita sudah menyanyi puji Tuhan. Sekarang duduk yang manis dulu. Adik-adik silakan duduk. Duduk yang manis. Lalu kita mau berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh berjumpa dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Kami sangat bersukacita bersama-sama teman-teman kami dan kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami dapat duduk yang manis, kami dapat mendengarkan cerita dengan baik, dan kami dapat menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Siapa di sini yang disayang sama Tuhan Yesus? Kakak tadi disayang nggak? Disayang dong. Ah, disayang. Kakak tadi disayang. Berarti adik-adik semua disayang. Kakak Nona disayang nggak ya? Sayang nggak Kakak Nona? Sayang dong. Nah, sekarang Tuhan Yesus sayang sama kita tuh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita juga harus menjadi anak-anak yang penuh kasih. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu apa Kak Tari?
kasih. Ya, kasih. Oke, siap. Berdiri lagi ya. Ya, berdiri lagi. Pakai gerakan ya. Sekali lagi Kak. sayang kepada teman. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi kakak tadi. Kita menyanyi lagu pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Siap, gerak. Oke, ayo dong. Berdiri tetap. Pasukannya boleh duduk ya. Nah, pasukannya boleh duduk dan kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Kak Tari, siapa sih yang membawakan cerita hari ini? Yang membawakan cerita hari ini itu Kak Delvi. Kak Delvi yang membawakan cerita. Jadi duduk yang manis, lipat tangan, Alkitabnya dibuka dan mau mendengar cerita dari Kak Delvi. Oke? Nah adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah IMPA tanggal 14 Februari 2021. Ya, adik-adik udah siap belum? Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik tadi udah dibilang ya sama kakak Liturgos ya, ada Kak Nona, ada Kak Tari, suruh persiapkan Alkitabnya ya. Nah, bacaan kita pada hari ini kita ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, 1 Yohanes itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya adik-adik ya? Ayo adik-adik, siapa yang bisa jawab? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, pintar. Semua bisa jawab ya. Perjanjian baru. Ya, bacaan kita hari ini 1 Yohanes
pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, kita persiapkan adik-adik, kita buka Alkitabnya. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami hingga saat ini. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, seperti yang kakak sudah sampaikan tadi, bacaan Alkitab kita ya, kakak ulangi sekali lagi. Bacaannya dari Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi kakak cuma mau ambil 4 ayat ya adik-adik ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Ayat 10, ayat 11, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ya, cuma 4 ayat yang kita akan baca bersama-sama. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayatnya yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, bacaan kita hari ini itu menceritakan tentang tempat yang gelap dan tempat yang terang. Kakak mau tanya sama adik-adik, apa yang ada di pikiran adik-adik bila berada di tempat gelap? Kalau gelap itu kan gak ada yang kelihatan ya adik-adik. Coba adik-adik siapa yang bisa jawab? Ayo. Kalau kita berada di tempat gelap itu seperti apa sih? Ya betul. Yang ada di pikiran kita, ya rasa takut, cemas, karena tidak bisa melihat apa-apa. Saking adik-adik gak bisa melihat apa-apa, jadi ada yang nangis. Ya. Nah sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau kita di tempat terang, apa yang ada di pikiran adik-adik jika berada di tempat terang? Ayo, siapa yang bisa jawab lagi adik-adik? Bisa jawab kan semua? Kalau di tempat terang, semua adik-adik hebat, bisa menjawab. Yang ada di pikiran kita ya pasti senang dong. Orang bisa melihat semua. Tidak ada rasa takut. Karena apa yang ada di sekeliling kita, kita bisa lihat. Kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya orang tua, kita bisa lihat tuh. Karena terang. Coba kalau gelap, gak mungkin bisa melihat. Saudara, bahkan pengen makan, kita ngelihat ruang makan, di meja makan itu langsung kelihatan tuh lauknya apa. Dan masih banyak sekali yang bisa kita lihat kalau kita berada di tempat yang terang. Jadi, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak yang mengasihi adalah seperti anak-anak yang sedang berada di tempat yang terang.
Jadi anak-anak yang mengasihi sesama, hidup di dalam terang kasih-Nya, berasal dari Allah. Terus kasih yang berasal dari Allah itu seperti apa sih adik-adik? Coba jawab. Kasih yang berasal dari Allah itu seperti apa adik-adik? Ya, adik-adik pasti tahu ya, kita saling mengasihi itu harus kita miliki. Baik adik-adik, kakak layan, juga mama papa, kakak, adik, bahkan teman-teman di dalam persekutuan juga harus punya rasa saling mengasihi. Jadi hidup saling mengasihi adik-adik kita lakukan. Kita harus mulai lakukan atau kita lakukan mulai dari keluarga. Dari keluarga kita. Dan anak-anak yang hidup di dalam terang itu seperti apa sih? Jadi kakak hari ini banyak bertanya sama adik-adik. Kalau hidup dalam terang itu seperti apa sih adik-adik? Kalau kita hidup di dalam terang, jadi kita enggak di dalam kegelapan, ya. Hidup di dalam terang itu seperti, contohnya apa? Ya, baik, saling mengasihi, ketika salah kita meminta maaf, jangan adik-adik malu untuk meminta maaf kalau merasa bersalah, maupun kita bersalah kepada adik kita sekalipun. Kalau kita salah, kita harus meminta maaf, ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya, perbuatan yang hidupnya di dalam gelap seperti apa sih adik? Seperti apa adik-adik? Itu contohnya ya, hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka. Seperti apa misalnya, coba? Ada yang bisa jawab lagi? Ya, kakak lanjutin ya. Hidup di dalam gelap itu seperti suka marah-marah, suka berantem, tidak sabar, egois, atau maunya menang sendiri. Tapi yang sering tuh adik-adik lakukan egois, maunya menang sendiri. Kalau ada minta sesuatu nggak diikutin, jadi deh ngambek, marah-marah. Jadi mari adik-adik kita buang perilaku-perilaku yang Tuhan tidak suka. Seperti yang kakak barusan sebut, ya. Itu perilaku yang Tuhan tidak suka. Jadi mari kita bersama-sama bertumbuh menjadi anak yang hidup di dalam kasih. Hidup yang saling mengasihi orang lain, yang dimulai dari mana adik-adik? Mulai dari mana? Hidup saling mengasihi. Dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Ya, adik-adik ya. Jadi hidup di dalam terang kasih Allah, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Apalagi Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita menyampaikan kasih kita kepada orang tua, baik kepada mama, baik kepada papa, kepada adik, kakak, nenek, kakek, dan banyak lagi yang bisa kita sampaikan. Nah, apalagi hari ini bertepatan dengan hari kasih sayang. Ya, tanggal 14 kan bertepatan dengan hari kasih sayang. Jadi adik-adik bisa mengungkapkan rasa kasih sayang kepada papa, mama, kakak, adik, atau orang lain yang ada di sekitar adik-adik, atau orang yang adik-adik kasihi. Bisa disampaikan ungkapan rasa kasih sayang itu. Jadi adik-adik yang baik, jadi melakukan kasih itu, menyampaikan kasih dalam bentuk apapun, banyak cara ya. Jadi adik-adik untuk hari ini
sudah ada persiapan ini belum? Ada yang memberikan kado belum sama mama papanya? Apa kakak adiknya? Apa kakek nenek? Ada enggak? Ya tentu ada ya, sebagai ungkapan rasa kasih sayang kita kepada orang tua dan adik-adik, bahkan opa oma. Jadi adik-adik, cerita kita hari ini tentang kasih. Bagaimana kita menyampaikan kasih itu, bagaimana kita melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, sekian cerita untuk hari ini. Tetap semangat untuk menyatakan terang kasih Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang manis, Kak Delvi sudah bercerita kepada kita hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi sebelum memberi persembahan, kita nyanyi dulu yuk. Lagunya tuh apa ya Kak Tarik? Kok kamu ini sudah pikun ya? Judul lagunya Setinggi-tingginya Langit. Waduh, langitnya tinggi banget ya. Oke deh, apalagi musim hujan nih tambah tinggi ya Kak Tarik, karena kelihatan tuh langitnya. Karena itu kita nyanyi aja tingginya langit. Tadi kan sudah lama musiknya, sekarang begini lagi ya. Lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesus, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, kasih Yesus kita mengalahkan segalanya. Karena itu mari kita bersyukur. Sambil bersyukur kita memberi persembahan. Bersyukur kepada Tuhan. Begitu ya Kak Talia? Iya, karena Asik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita berdoa. Kita sudah memberi persembahan dan kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman.
Tuhan Yesus memberkati Kakak Delvi yang sedang bercerita bagi kami tentang firman Tuhan, supaya Kakak Delvi tetap diberkati oleh Tuhan dan dapat melayani kami dengan baik. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan ini dapat menjadi berkat, dapat menolong teman-teman kami, juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami sekolah di rumah, ketika kami belajar, ketika kami membantu orang tua. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami tetap menjaga kesehatan kami dengan baik. Berkati juga Papa Mama, berkati Kakak Layan, dan berkati kami semua di pekan ini. Terima kasih untuk Kakak Tia, Kakak Tari, Kakak Meni, Kakak Enu, Kakak Delvi, Kakak Ferdi, dan Kak Nona yang sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai hari ini. Ya Kak Talia, hari ini kita sudah selesai IMPA. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Di mana kita berjumpanya? Di sini. Ya, di sini lagi. Kita berjumpa di minggu depan di jam yang sama, di channel yang sama. IMPA Menabur Kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu ini. Oke, ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.